Kita ke informasi selanjutnya. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Padang, Mas Tilizal Aye menghimbau masyarakat Kota Padang agar bersabar dan mengawal tahapan penyidikan dugaan kasus korupsi dana hibah KONI Padang yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Padang. Diharapkan kasus ini cepat selesai sehingga tidak lagi menimbulkan persepsi yang berbeda-beda di tengah masyarakat. Sejumlah karangan bunga berjejer di depan kantor Kejaksaan Negeri Padang. Hal ini sebagai bentuk dukungan dan apresiasi terhadap penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Padang yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Padang. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Padang, Mas Tilizal Aye menghimbau masyarakat Kota Padang agar bersabar menunggu hasil penyidikan dan tetap mengawal tahapan hukum yang dilakukan oleh Kejari Padang. Mas Tilizal Aye berharap kondisi ini menjadi pelajaran bagi kepengurusan KONI 2021 dan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Karena dana hibah yang diberikan kepada KONI Padang telah memiliki tujuan dan prosedur yang jelas untuk kemajuan KONI dan dunia olahraga di Kota Padang. Kedepannya diharapkan kepengurusan KONI Padang menambah pengetahuan terkait pengelolaan dana KONI sehingga tidak ada lagi persepsi dan dana yang dikelola KONI Padang dapat tersalurkan sesuai sasaran. Sementara itu, Mas Tilizal Aye mengapresiasi tahapan hukum yang dijalankan oleh Kejari Padang dalam mengungkapkan kasus dugaan korupsi dana hibah di KONI Padang dan diharapkan dapat diselesaikan secara cepat dan profesional sehingga kasus tersebut dapat segera diselesaikan dan tidak berlarut-larut. Irwan Santoso, Tua Saman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, tokoh olahraga Sumatera Barat mengharapkan KONI melakukan evaluasi pasca gagalnya memenuhi target medali emas di ajang PON 20 Papua. Diharapkan melalui evaluasi yang dilakukan, KONI Sumbar dapat mempersiapkan diri berkompetensi di ajang PON ke-21 yang akan digelar di Aceh dan Sumatera Utara tahun 2022 mendatang. KONI Sumatera Barat gagal dalam memenuhi target 16 medali emas di ajang PON 20 Papua 2021 dengan total perolehan 8 medali emas. Tokoh olahraga Sumatera Barat, Mas Tilizal Aye, sangat menyayangkan kondisi tersebut. KONI Sumatera Barat hanya berhasil memenuhi setengah dari target medali yang ditetapkan. Mas Tilizal Aye menilai kondisi ini terjadi karena pengelolaan KONI Sumatera Barat yang bermasalah, dan untuk memperbaiki kondisi tersebut, KONI Sumatera Barat perlu melakukan evaluasi baik dari sisi pengelolaan maupun dari sisi kepengurusan, sehingga KONI Sumatera Barat dapat memperbaiki prestasi di ajang PON selanjutnya yang akan digelar di Aceh dan di Sumatera Utara pada tahun 2024 mendatang. Sementara itu, Mas Tilizal Aye juga mengharapkan KONI Sumatera Barat dapat mempersiapkan diri dari sekarang sehingga dapat memperoleh prestasi optimal mengingat waktu persiapan yang cukup singkat sekitar 2 tahun lagi. Kita segera kalau bisa pengurus KONI juga dievaluasi. Jangan nanti ketika evaluasi tidak kita laksanakan dan mereka mengatakan akan kita perbaiki di Aceh dan Medan di PON yang akan datang. Kalau masih ini seperti ini cara pengelolaan olahraga kan tidak bagus juga. Kita tidak ingin lagi nanti di Aceh dan di Medan gagal lagi PON kita kan. Kita tidak bisa mencapai target lagi. Harusnya dari sekarang kita berikanlah olahraga itu, pengurus olahraga itu kepada yang ahlinya, kepada orang-orang yang betul menjiwai olahraga, mengerti dan peduli terhadap olahraga itu. Sementara itu, Mas Tilizal Aye juga berharap cabang olahraga sepak bola Sumatera Barat kembali tampil di ajang PON pasca 2 kali gagal di ajang Porwil. Untuk itu dibutuhkan persiapan yang matang sehingga tim sepak bola Sumatera Barat bisa berkompetisi di Pekan Olahraga Nasional selanjutnya. Irwan Santoso, Tua Saman Siregar, TVRI Sumatera Barat.